Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz Mituliandi, BP 210151. Akan mempresentasikan tugas pertemuan 4 yaitu Sistem Informasi Manajemen. Tugas-tugasnya yaitu yang pertama syarat sebuah sistem, komponen sistem, klasifikasi sistem, karakteristik sistem yang mempengaruhi kualitas informasi, tujuan manajemen dalam informasi. Yang pertama yaitu syarat sistem. Syarat sistem dibagi menjadi 6, yaitu sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu masalah. Elemen sistem harus mempunyai rencana. Adanya hubungan di antara elemen. Unsur dasar dari proses yang terdiri dari arus informasi, energi, dan material yang lebih penting daripada elemen sistem. Lebih penting tujuan organisasi daripada tujuan elemen. Tidak mendasar dari proses atau arus informasi, energi, dan material. Lebih penting daripada elemen sistem. Yang kedua, komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berhubungan satu sama lain, yang saling berkaitan bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Pada komponen sistem terdiri atas beberapa komponen berupa beberapa bagian dari sistem atau subsistem di dalamnya. Yang ketiga, klasifikasi sistem. Yang pertama yaitu sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berisi gagasan atau konsep. Contohnya, sistem teologi adalah hubungan manusia, Allah, alam, dan Allah. Sistem fisik adalah sistem yang secara fisik dapat dilihat. Contohnya sistem komputer, sistem transportasi, dan sistem perguruan tinggi. Yang kedua yaitu sistem deterministik dan probabilistik. Sistem deterministik adalah sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat. Contohnya sistem komputer. Sistem probabilistik adalah sistem yang tidak dapat diprediksi dengan pasti karena mengandung unsur probabilistik. Contohnya sistem evapotranspirasi, sistem serapan hara, dan sistem fotosintesis. Yang ketiga yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya sistem reaksi kimia dalam tabung reaksi yang terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya sistem tanah. Yang keempat yaitu sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terdiri secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Contohnya sistem tata surya. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya sistem komputer dan sistem mobil dan sistem telekomunikasi. Yang kelima yaitu sistem sederhana dan sistem kompleks. Sistem sederhana adalah sistem yang tidak rumit atau sistem dengan tingkat kerumitan rendah. Contohnya sistem sepeda, sistem mesin ketik, sistem inflasi tanah. Sistem kompleks adalah sistem yang rumit. Contohnya sistem otak manusia, sistem komputer, sistem keseimbangan hara esensial dalam tanah. Sistem informasi sumber daya lahan adalah sistem buatan manusia, sistem terbuka, dan sistem fisik. Dapat termasuk sistem kompleks maupun sederhana dan sistem deterministik maupun probabilistik. Yang keempat yaitu karakteristik sistem. Dalam buku tuntunan praktis membangun sistem informasi akuntansi dengan Visual Basic dan Microsoft SQL Server 2007, karya Kursinal dan Andriono System mempunyai 9 karakteristik penting yaitu komponen sistem, komponen. Sistem terdiri atas beberapa komponen saling berinteraksi dan bekerja sama. Batasan sistem atau boundary adalah daerah batasan sistem yang satu dengan yang lainnya atau dengan lingkungan bekerjanya. Subsistem adalah bagian dari sistem yang beraktivitas dan berintegritas satu sama lain demi mencapai tujuan sesuai sasarannya. Lingkungan luar sistem atau environment artinya sistem yang berada di luar batasan yang mana dipengaruhi oleh operasi sistem. Penghubung sistem atau interface antar subsistem tentunya dihubungkan oleh media penghubung. Adanya media ini memungkinkan proses pengaliran sumber daya dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Masukan sistem atau input adalah energi yang masuk ke dalam sebuah sistem, seperti perawatan dan sinyal. Keluaran sistem atau output adalah hasil energi yang telah diolah serta diklasifikasikan sebagai keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Pengolahan sistem atau proses. Tiap sistem dapat memiliki suatu bagian pengolah yang bisa mengubah masukan
atau input menjadi keluaran atau output. Sasaran sistem atau objek adalah tujuan yang ingin dicapai oleh sistem. Yang kelima yaitu yang mempengaruhi kualitas informasi. Yang pertama yaitu akurasi atau akurasi. Akurasi adalah sebuah informasi yang harus akurat karena dari sumber informasi hingga penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Yang kedua yaitu tepat waktu atau timeliness. Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data datangnya tidak boleh terlambat atau usang. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga itu relevansi. Relevansi yaitu informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan lainnya berbeda. Yang keenam itu tujuan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memang memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan dan perencanaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau bidang usaha. Tujuannya antara lain yaitu menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis, memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam satu perusahaan atau bisnis, menyediakan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen. Menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendali, perencana, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Memecahkan berbagai masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.